Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Mukarramah Alfiani dari kelas 1 KPIB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelompok dan organisasi. Yang pertama, pengertian kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang saling bergantung, saling mempengaruhi satu sama lain, saling berbagi maksud atau tujuan, dan bersatu dalam sebuah interaksi komunikasi. Lalu, komunikasi kelompok menurut Wiranto merupakan proses komunikasi antar 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka dalam kelompok tersebut. Anggota saling berinteraksi satu sama lain. Lalu ada alasan orang-orang bergabung dengan kelompok. Yang pertama, daya tarik antar anggota. Kedua, daya tarik kegiatan dan tujuan kelompok. Yang ketiga, daya tarik manfaat menjadi anggota kelompok tertentu. Karakteristik kelompok. Yang pertama ada interaksi, yang kedua norma, 3 peran, 4 hubungan emosional, 5 tujuan. Norma mudah diterima apabila 1. Anggota kelompok menginginkan keanggotaan yang kontinu. 2. Pentingnya keanggotaan kelompok. 3. Kelompok bersifat kohesif. 4. Saling bergantung dengan memenuhi kebutuhan masing-masing. 5. Pelanggaran norma dihukum dengan sesuatu yang negatif atau dikucilkan. Jenis-jenis kelompok. Yang pertama, kelompok berorientasi tugas. Kelompok duplikasi kegiatan, yaitu setiap anggota melakukan kegiatan yang sama. Kelompok ban berjalan, yaitu kelompok yang bekerja di kegiatan yang berbeda. 2. Kegiatan berorientasi pribadi dan sosial, yakni kelompok yang bertujuan untuk menciptakan semangat positif antar sesama anggota kelompok. Kelompok juga bisa muncul secara alami dan diciptakan. Jika alami itu spontan dari individu, kalau diciptakan itu terbentuk dari tujuan tertentu. Jaringan komunikasi kelompok. Di jaringan yang pertama ada jaringan lingkaran. Di jaringan ini tidak ada pemimpin. Yang kedua, jaringan bintang. Situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu. Yang ketiga, jaringan penuh. Setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Lalu, bagaimana dengan komunikasi organisasi? Secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi informatif, menjadi media informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun yang mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua, fungsi regulatif, untuk memberikan kepastian tentang peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. 3. Fungsi persuasif, dalam mengatur suatu organisasi. Kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. 4. Fungsi integratif. Pelaksanaan aktivitas akan membutuhkan kegiatan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Aliran komunikasi organisasi. Yang pertama, ke bawah. Ada instruksi, arahan kerja, informasi, kebijakan, dan prosedur kerja. Yang kedua, ke atas. Feedback, saran, masukan, kuesioner. Yang ketiga, horizontal, antar individu yang setara. Teori organisasi. Yang pertama, pendekatan klasik. Yang kedua, pendekatan hubungan antar manusia. Yang ketiga, pendekatan kultural. Lalu, bagaimana mengelola konflik dalam organisasi? Ada baiknya kita harus tahu apa itu konflik. Konflik merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja satu organisasi. Lalu ada sumber konflik. Ada 3. Ada komunikasi, struktur, dan pribadi. Lalu bagaimana cara mengelola konflik? 1. Persaingan atau menang kalah. Pendekatan ini memastikan ada pihak yang kalah dan yang menang. Yang kedua, kolaborasi, menang dan menang. Proses ini biasanya memerlukan waktu yang lama karena harus dapat mengkondisi kedua kepentingan yang biasanya berbeda di kedua ujung ekstrim satu sama lain. Yang ketiga, akomodasi. Gaya ini untuk mengurangi ketegangan konflik dan menciptakan perdamaian. Yang keempat, menghindar. Gaya ini mengatasnamakan konflik untuk menghindari konflik dan mengabaikan masalah. Nah, itu tadi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.